riset di Barat banyak sekarang profesor menemukan bahwa semakin orang banyak mengeluarkan uang untuk berbagi, semakin mudah semakin kita kaya. menerima. Lu semakin kaya. Oh iya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Abu. Abah itu tidak punya PT, tidak punya usaha, tapi dari mulai saya bilang ke Pak Abu dari 30 tahun yang lalu hanya belajar, bahkan dulu 30 tahun yang lalu saya pertama kali jadi ustadz Mas Hendra, ceramah. Saya buka pengajian di sini 5 orang. Dari 5 orang, 10 orang, 20 orang, setiap ceramah saya bagi uang. Sampai timbullah fitnah di kampung ini. Itu katanya ustadz apa? Habis ceramah dibagi duit, kasih tahu ke mereka ustadz baik. Jadi habis ceramah bagi duit karena pola pikirnya udah kayak kuda. Perkara yang baik pun dianggap jelek. Iya, betul. Kan seharusnya kan dianggap aneh habis ceramah. Mungkin kalau mereka kan kebiasaan mereka habis ceramah narik duit. Kalau ini kebalik. Habis abah ngasih ceramah malah ngasih duit. Nah itu kan wah bid'ah ini kan gitu. Bid'ah dalam otak dia gitu. Berseberangan. Padahal kalau abah di sini dulu dari awal pun kata abah itu Mas Hendra di sini ngelatih orang sholat itu dari mulai. Bahkan masih syariatnya masih luar biasa gitu kan dari semua. Sekarang gimana, Bang? Sekarang kan udah sadar. Udah sadar. Tadi semua. Kalau makanya sebetulnya kalau udah ketemu kesadaran Allah tuh mengasih mudah kok. Sholat, puasa, haji, cukup dengan jadi semua tuh. Ini jidat udah hampir patah, masih Allahnya nggak ketemu terus di Mekah terus tadi semua. Inilah tadi semua. Inilah yang harus makanya kita itu harus naikkan kesadaran itu. Akhirnya kalau orang masih di bawah diinjak-injak terus, pusing terus, coba kamu naik. Akhirnya kamu akan menikmati dan itulah sorga. Maka kata Nabi kalau sudah sampai di sorga semuanya indah, nggak ada sholat, nggak ada puasa. Di sorga itu nggak ada. Siapa sorga itu? Allah lah sorga itu. Bahkan nggak ada lagi homer haram, babi juga. Ayo. Cari surga, Mas. Nah, iya. Sebetulnya. Iya, Pak Kojim sekarang ketularan berani ya. Iya. Kalau ngomong, iya. Sudah speak up sekarang. Ya dulu kan saya saya bilang nih Pak Kojim tuh. Karena masih tadi ya sebetulnya belum al-mutu qabla tamutu bener itu. Sebetulnya orang siapapun Mas Hendra kalau udah mati nggak ada takut kok. Iya. Nggak bakal takut. Nggak usah didesain berani itu. Berani itu muncul di diri kok sebenarnya. Iya. Pada saat kadang layam likuli nafsi nggak ada. Tadi kayak sodakoh tadi. Kenapa takut? Wong kita ini. Maka Abah pernah diuji oleh Allah itu dengan kerja sekian puluh tahun. Mencalonkan bupati habis 12 miliar. Tapi kok nggak bergeming. Kata orang. Itu Pak Abah nggak merasa sedih. Kenapa sedih? Wong saya lahir telanjang. Gitu. Nah itulah kenapa kita harus telanjang itu Mas Hendra. Di Ramadan inilah cara kita mentelanjangi diri kita. Karena kalau sudah telanjang tidak ada lagi rasa takut tadi semua. Oke. Nggak ada takut itu. Ngomong soal berbagi, Bah. Kan menurut pandangan masyarakat umum, ketika misalnya dirimu udah sukses, terus kemudian kamu nakal nih, punya simpanan lah, ke tempat hiburan malam lah, atau kemudian dan lain-lain, pasti hidupmu hancur. Tapi banyak yang kayak gitu malah justru naik terus. Gimana dong, Bah? Nah, tadi kita ngobrolin bab pernikahan. Sama siapa ya? Mas itu ya? Tadi semua. Kan sekarang ini kata saya, di kita ini nikahnya pakai KUA. Iya. Didoain banyak kiai. Betul. Kendurinya rame. Tapi kemudian kenapa akhirnya banyak KDRT. Bahkan terjadi kawin cerai, saling siksa, bahkan saling bunuh di kita ini. Tapi kata dia, kenapa ya di Korea, di Jepang, di Eropa nggak ada KUA, kawinnya nggak rame-rame, nggak pakai doa, anaknya sukses, keluarganya bahagia, gitu kan tadi semua. Nah, inilah yang harus kita pahami. Termasuk kata saya, kenapa satu hal yang tidak oleh dimansuk satu ayat dalam Al-Quran itu adalah Auma malakat aimanuhum itu. Inilah sebetulnya bab yang sebetulnya
Imam Hanafi, kenapa? Kawin itu tidak perlu saksi dan wali. Karena hakikat nikah itu harus dipahami sebetulnya. Cinta. Tadi kembali lagi kalau Isa udah lahir. Bukan masalah di KUA-nya sebenarnya. Terus emang Allah butuh KUA? Enggak, coba. Sebetulnya kalau ngerti Tuhan yang Tuhan. Tuhan yang mana butuh KUA, Mas Hendra? Maaf ya. Ini kita bicara dewasa ini. Betul. Bukan kita mau narrow minded yang mau debat masalah pikir. Bukan. Coba kamu pikirkan. Apa Tuhan tuh butuh KUA? Wong nikah kita di Islam saja hari ini belum baru hari pada menikah baca ta'liq talak. Kalau 6 bulan, kalau tidak ada ini udah saling ancam. Coba. Maka saya berkata di Eropa itu saya menyaksikan bahkan mereka sebetulnya kelihatan mungkin menurut fikih salah. Tetapi mereka menemukan esensi daripada isi Al-Quran tentang bagaimana pernikahan itu. Makanya wa min ayatihi an khalaqu lakum min azwajan litaskunu ilaiha. Jadi secara nuraninya sebetulnya banyak sekarang orang kalau menurut saya nikah dan kawin tapi mereka itu zina. Kalau berdasarkan bahasa Al-Quran. Setuju. Iya. Tapi mereka yang timbul ruhamau bainahum datang dengan cinta. Dia jaga keluarganya. Maaf ya barangkali. Kemarin ada juga tadi malam tuh, ada juga yang nanya tuh di Kalimantan. Nanti anaknya anak siapa kalau kayak begitu? Kata saya sebenarnya hari ini pun walaupun kamu dikawinkan oleh KUA. Kamu itu tidak memiliki anakmu. Maka jangan aneh kata saya. Kamu kayak kemarin ada tuh kasus di sana. Orang nikah 18 tahun. Dinikahkan oleh ulama. Saksinya bahkan orang tua saya ini orang kaya. Ulama dihadirkan. Doanya banyak. Sampai hari ini saya nggak punya anak. Pembantu saya anaknya. Dia nakal di kebun pisang malah hamil. Nah, terus kata dia Tuhan bagaimana ini aturannya? Iya. Nah disinilah sebenarnya adalah Tuhan itu nggak pengaruh pada saat pernikahan. Ini juga kita itu memang kalau nanti ke depan itu memang pemahaman itu akan mulai manusia menyadari siapa sih Tuhan itu, apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan itu, bahkan termasuk. Nah itulah kenapa di dalam kitab Mazhabul Arba'ah termasuk 4 imam berbeda pandangan dalam menyentuh perempuan, dalam menikah, beda. Oke. Dulu Hanafi di sini Mas. Hanafi itu biar anjing boleh. Semua. Iya. Yang kemudian tiba-tiba terjadilah penguasaan penjajah tadi semua. Ini Mas Hendra. Orang yang sudah lewat KUA aja tidak ada jaminan kalau nggak Iya, dioplos. enggak. Dan jangan-jangan itu cuma sekedar bisnis. Nggak ada dijaminan kalau nggak dioplos sama laki-laki lain atau. Nah itu. Inilah yang sekarang ini ke depannya makanya kita ini tidak boleh lagi beragama itu dengan narrow minded tadi semua. Oke. Maka pahami Tuhan, jangan lagi kayak tadi, jangankan urusan kawin begini kata saya. Wong jadi Musa jadi Rasul, emang ada SK-nya. Maka kemarin tuh ada yang bertanya bagus di Kalimantan itu. Gimana cara penunjukan dulu Nabi dan Rasul? Siapa yang nunjuk? Apakah kayak Mas Orji, apakah dulu itu Nabi itu benar ada orangnya ataukah hanya sebatas? Ya memang hari ini nggak ada buktinya kok. Adapun yang ada bukti-bukti itu ternyata setelah kita telusuri dengan filologi, kertasnya tidak sesuai dengan zamannya. Batunya kita cek, ternyata batunya, contoh makam Pagi Mukodam yang ada di Yaman itu. Kan begitu dicek dengan, nah inilah maka hari ini sebetulnya akhirnya nggak ada bedanya aja di kita adalah makam itu dibuat untuk bisnis kan tadi semua. Maka kisah-kisah sejarah nabi-nabi sebelum itu, walaupun ada, nggak ada masalah. Secara sangat misalnya ada gitu kan tadi. Toh sebetulnya yang harus lebih penting daripada itu adalah bagaimana menempatkan mereka pada kita. Nih kontentannya nih Agus nih orang sini nih. Ya. Di sini itu jemaah kita ini semua nikah dengan baik-baik, kawin dengan baik-baik. Tapi hampir 90% para jemaah itu tadi merasa komplain dengan pernikahannya gitu kan tadi. Kenapa coba? Istrinya nggak mau ditiduri. Maka kata saya, istrimu yang tidak mau ditiduri atau melayani suaminya dengan terpaksa itu zina sebetulnya. Sebenarnya. Kalau secara hakikat tauhid. Karena nggak selaras. Nggak selaras, betul. Dulu, pernah nggak masih ada dengar tuh? Ada seorang dokter membuat disertasi. Membeli pelacur 500.000 asal akadnya. Dia selama dia setuju dan dia ikhlas.
Sebetulnya nanti akan ke situ nanti itu pemahaman itu manusia itu. Bagaimana saling menyayangi. Kembali lagi, Isa dilahirkan. Ruhama ubainahum. Memang untuk sementara ini agak frontal mendengarnya. Frontal. Betul. Dan kita kalau tidak move on, belajar dewasa, memahami. Kapan? Jadi Abah itu mengajak pola berpikir dulu. Jangan dulu nolak gitu loh. Maka kenapa di dalam Islam ada kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih itu nggak ada yang salah Mas Hendra. Tadi semua. Ya contoh, makan daging babi haram nggak? Kalau menurut pengertian sekarang. Haram. Haram. Tapi pada saat satu tempat ada musibah, tidak ada makanan kecuali babi, boleh dimakan nggak? Boleh. Boleh. Bahkan boleh nggak kita makan tubuh kita? Secara fikih pada saat tidak ada makanan? Boleh. Boleh. Tuh. Kan sekarang orang ribut masalah vaksin aja contoh. Ini dari babi. Wong makan babinya saja kalau nggak ada makanan lain boleh kok. Inilah bahwa sesungguhnya based on condition. Fikih pun sebetulnya based on condition. Situasional. Tadi semua. Bahkan kalau kita naik kapal bertiga. Misalnya terapung. Datanglah di pulau. Mas Rojik jangan Abah dulu yang mati. Mas Rojik mati duluan. Nah gitu. Saya sate dia. Nah, gitu. Kan boleh menurut fikih itu. Kenapa? Karena kita ada kaidah usul fikih mendahulukan yang lebih mempertahankan nyawa ini. Kan sekarang kemarin masalah vaksin itu ribut. Ini babi. Kata saya, kalau masih ok-okan aja. Kalau memang harus dimakan, itu obat. Mempertahankan nyawa. Mempertahankan yang lebih wajib, itu lebih wajib daripada kita. Karena tadi, dalam wajib ada yang lebih wajib kan dalam hukum Islam itu. Maka dalam hukum pun sama. Tadi. Nah, cuma yang saya sering ajarkan adalah sekarang ini kesadarannya, wong jangan kayak pandangan Imam Mujtahid yang dulu 1000 tahun yang lalu itu mutlak-mutlak dipakai sekarang. Pandangannya beda Mas Hendra. Di pandangan mereka itu nggak ada Mercy, nggak ada Harley Davidson, nggak ada semua. Hari ini tentu beda. Maka tadi kita lagi bicarakan ada seorang kiai lagi yang kasus lagi di Sukabumi kan. Meniduri santri lagi. Ada tadi. Teman saya lagi Mas Hendra itu. Ya ampun. Teman saya kenal. Saya ngobrol sama temannya tadi. Apa yang terjadi dengan dia? Inilah saya bilang tadi. Pada saat kamu jago dalil, baca Quran, baca ini. Bisa ilmu nahu, sorok, bisa kitab-kitab gundul. Tapi senjatamu itu masih ketapel untuk hidup di zaman ini. Maka syariat yang dibangun dari dulu, yang diaji oleh mereka itu untuk zaman hari ini tidak cukup imun Mas Hendra. Sebelum menyaksikan Allah pada segala apa yang ada. Pada fiilnya, pada asma'nya, pada sifatnya tadi. Jadi setiap zaman itu membutuhkan senjata yang berbeda. Tahun 10 November 45 kita menang lawan Malabi dengan bambu runcing. Saat itu. Coba sekarang Iran pakai bambu runcing lawan Sitram. Mati konyol semua. Konyol. Dah, itulah kenapa kita ini dalam segala hukum kepada manusia. Apalagi fikih. Nggak bisa fikih. Nah tadi juga kiai yang dari MUI kan laporan masalah sholat. Bener juga Abah ya. Sholat yang dulu tuh kayak gimana sih? Tuh, kan lu mulai ragu. Sholat lu kata gua. Gitu kan tadi. Dia kiai loh. Tadi ada yang tanya di Telegram buat Abah. Bener Abah ada perintah sholat itu sampai 5 waktu di dalam Al-Quran gitu katanya? Iya. Ya ada ini sini. Ada yang tanya teman-teman. Iya. Tidak ada. Tadi. Hanya penafsiran ulama. Tadi semua. Maka kalau Abah sholat itu lebih berfokus kepada yang ayat wadkur rabbaka fi nafsika. Lebih tadi menyambungkan, menekuk lidah, merapatkan gigi adalah menghadirkan Allah la hayyun la ilmun. Itu lebih. Kalau menurut Abah lebih sholat daripada yang sholat konvensional. Terhubung terus ya Pak? Nah iya. Kan sekarang ini sholatnya tadi Allah ada di waktu duhur. Tapi habis duhur ke asar, Allahnya nggak tahu kemana dulu kan gitu. Ada lagi waktu asar, jadi semua nggak tahu waktu duhur ke asar mungkin Allahnya mancing dulu kali kan gitu. Sebetulnya seharusnya baru saya ngobrol sama mereka, kan perintah sholat lagi adalah pilun amrinnya adalah akim adalah akoma yukumi akumatan itu bimana mutaadi, bukan pilun amrinnya adalah koma yakumu kiaman. Buat apa kamu berdiri tapi tidak sholat? Sama hari ini banyak orang yang iftar puasa tapi iftar. Dia nahan makan perut dan ini semua. Tapi
hanya puasa ular tadi semua. Maka habis lebaran balik lagi jadi ular tadi semua. Ya. Inilah Nabi sudah berkata dalam kitab Sirul Asrar dan Sabul Qadir sudah menyebutkan tentang sholat syariat hakikat, saum syariat hakikat, haji syariat hakikat. Nah, kalau bicara syariat, tentu setiap zaman akan berbeda Mas Yana. Tapi hakikatnya sama nggak? Sama. Itulah yang harus dipegang. Yang tidak berubah itu hakikat. Karena syariat itu adalah hanya ibaratkan adalah cara, thariqat itu adalah jalan. Hakikat itu tujuan masalahnya. Maka sekarang banyak orang ribut tentang cara, tapi nggak nyampe tujuan. Tadi semua. Sebetulnya. Maka ada dua bagian dari makhluk ini, batin dan dohir. Maka bagian yang dohir ini adalah tagoyur Mas Hendra. Mas Hendra aja dulu pernah ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang ada. Jadi YouTuber. Nanti jadi kakek-kakek nih. Kalau sampai. Kalau sampai. Betul, Pak. Ya, hanya diadakan, ditiadakan yang dohir. Tapi yang sebenarnya Mas Hendra tetap ada kok. Berarti itu yang harus dipegang. Karena yang tubuh ini ada dan tidak ada. Tadi semua. Maka kita tidak bisa. Mas Hendra sekarang makan bayi sun, merek bayi buat bayi. Kan enggak. Sekarang pengennya rendang kan gitu tadi semua. Itulah hak tentang dohir yang terus berubah. Tapi tentang batin yang tidak pernah berubah. Itulah Nabi Muhammad pernah berkata. Yahudi menjadi 71 golongan. Semua neraka kecuali satu. Yang kembali ke yang dalam tadi hakikat. Nasrani kepada jadi 72 golongan. Semua ke neraka kecuali yang satu. Islam jadi 73 golongan. Masuk neraka kecuali yang mana yang satu itu. Back to Allah. Itu tauhid, itu hakikat. Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu. Tapi terus royoan gitu ya. Royoan. Nah, itu. Jamaah di dalam berebut. Inilah makanya hari ini harus kita bangkit. Tadi semua. Jangan nunggu Kim Jong-un ngebom dulu dah. Waduh. Kata Abah kepada orang-orang NU siapapun kalian pondok dimanapun. Inilah waktunya kalian bangkit. Kalau tidak terlambat sudah. Terlambat sudah. Bangkit bikin dapur MBG. Banyak yang keracunan tapi. Ada beberapa pertanyaan dong untuk closing mungkin barangkali teman-teman biar merasa tersampaikan gitu pertanyaannya. Ini pertanyaan dari teman-teman Abah. Ya. Jika Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, mengapa tata cara sholat tidak dijelaskan secara rinci di dalamnya, dan bagaimana dampaknya terhadap sistem kehidupan global jika seluruh manusia menerapkannya? Nah itulah kenapa saya bilang tadi dalam bab sholat Nabi Muhammad itu tidak mencontohkan sholat semacam itulah kehebatannya. Karena kalau seandainya dibikin praktek semacam itu, akhirnya sekarang manusia yang nggak sholat semacam itu dianggap kafir. Tuh sebenarnya. Orang suka salah. Sebetulnya Nabi Muhammad itu memang sengaja nggak mencontohkan sebagaimana sih sholat itu. Sampai kata beliau, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tadi. Ada yang bilang, kan buktinya Nabi bengkak. Bukan sholat itu yang bengkak itu. Duduk. Tadi semua. Dan kalau makanya sebenarnya kalau kita memahami Al-Quran ada syara'ah, ada mansakan. Sebetulnya kalau menurut Abah adalah pada saat kembali kepada kesadaran sebenarnya yang ada Allah, yang hidup Allah, napas ini adalah kembali pada Allah, maka apapun cara orang sholat. Jadi kalau dibikin kebenaran sholat itu seperti kita hari ini, dan itu pun tanya tadi verifikasi nggak ada sampai Abah bikin sayembara. Karena bukan Abah kebencian, justru Abah ingin manusia itu melakukan sesuatu dengan dasar gitu loh. Betul. Bukan hanya karena dogma dan doktrin sholat itu benar begini. Buktinya 5 imam beda-beda. Tadi semua. Tadi saya telepon Kiai tadi semua. Barusan yang Kiai MUI itu kan saya ngobrol. Kalau itu sholat Nabi Muhammad semacam itu. Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq begitu, Imam Hanafi begitu, Imam Maliki begini, Imam Ghazali, Imam Hambali begini. Iya. Karena tadi Nabi Muhammad tidak mau sholat itu dibikin satu. Karena nanti sama aja kayak haji. Kalau haji itu ke Mekah, kenapa Allah perintahnya manusia? Sementara ada dalil, orang kafir nggak boleh datang ke Mekah. Nah itu. Tapi boleh bisnis di sana ya. Tapi boleh bisnis di sana ya. Buktinya sekarang hotel dipegang kafir kok. Bener ya? Oh iya. Sedangkan kita yang menyumbang devisa terbanyak di sana nggak dikasih apa-apa. Iya. Bahkan kita itu maaf ya. Itulah saya sering protes dulu waktu saya masih kafir.
masih pembimbing haji gitu kan tadi semua, saya sering protes karena saya itu bilang, kenapa kita hajinya lebih mahal dari Malaysia, tapi pada saat di Mina itu kita itu lebih jauh dari Masjid Al tadi semua. Kita itu di ring luar, di Arafah ring luar, tapi Malaysia lebih baik, dia lebih murah. Padahal karena tadi banyak tadi permainan di dalam hajinya kita itu tadi semua. Oke. Berarti bisa dibilang. Jadi intinya dalam sholat itu kalau menurut Abah adalah semuanya adalah siapapun yang melakukannya, apapun yang dilakukannya, selama dia sadar pada sang hidup, sholat. Silakan. Bahkan Abah bilang tadi, bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau Abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur, kasih gua. Neraka, kasih gua. Tuh. Tadi, sadari hidup Tuhan. Rasakan cinta Tuhan. Insya Allah. Kalau salah, kasih saya lagi. Coba. Karena kalau bagi Abah ada isbatul yakin. Gak ada keraguan. La roiba fihi. Tentang Tuhan. Tadi semua. Maka tadi kata Abah. Tadi juga sama ngobrol dengan tentang kasabat. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Kenapa yang satu pakai kasabah. Yang satu pakai iktasabah. Itu aja hanya orang yang tidak sadar. Yang takut pada Tuhan dengan neraka. Dengan siksa kubur. Kasabah dengan iktasabah, wajan fa'ala dengan ifta'ala. Yang satu menghasilkan asobah, yang satu untuk dosa itu, untuk neraka itu harus ijtihada, berjuang untuk dosa. Saking bagaimana kita melawan Allah yang sudah menjadikan kamu calon surga, kamu ingin ke neraka gitu, harus berjuang nggak? Berjuang. Maka betapa anehnya orang takut ke neraka. Dengan bahasa laha maka sabat wa alaya maktasabat. Kata Allah, hei manusia, kamu tuh untuk neraka harus berjuang sungguh-sungguh lu. Untuk melawan, menciptakan dosa itu. Kenapa? Karena setiap kamu sadar aku, kepala aku tuh 70, 700. Bahkan tak terhingga cintaku padamu. Terus di mana Allah akan menyiksa kita? Itulah ya Abah jaminan. Kalau di kubur itu dikasih gua. Kalau di sana itu kalian neraka, well jahanam, kasih gua lah semua dah. Apa-apa dah. Siap. Karena saya lah. Aku yang aku sejati. Aku kenal diriku. Hanya ada akulah yang aku itu. Oke. Tapi statement Abah yang paling menggetarkan itu adalah tentang itu menjadi haji tanpa berhaji. Dan itu mendorong orang untuk peduli kanan kiri. Benar. Oh itu tuh. Ini semoga teman-teman menyaksikan dan sadar ya Mas ya. Dengan apa yang disampaikan dan anugerah untuk bangsa ini karena biar gak dibodohin terus gitu. Orang yang berani ngomong kayak gini dengan vulgar gitu loh. Kata saya bahkan ke kiai kemarin yang hadir dari orang tadi semua. Kalau kalian menganggap haji itu harus ke sana dan saya siap menanggung dosanya di hadapan Tuhan kamu dan Tuhan saya. Coba sekarang rubah cara kamu kasih uang. Kan sebetulnya sholat pun sama Mas Hendra. Cuma kan istilah saya kenapa sholat itu assalamualaikum ke kanan warahmat wabah. Harusnya kamu harus selamat dan memberikan keselamatan di kananmu, memberikan rahmat kasih sayang dan keberkahan. Makanya min asari sujud itu setelah sholat itu sodako nggak ke kananmu ke kirimu. Karena selalu Tuhan itu bicaranya adalah makanya kenapa semua agama, maaf termasuk surah Wisesa kata Abah juga. Kenapa benderanya begini? Satu vertikal, satu horizontal. Tidak ada vertikal tanpa horizontal. Tidak ada ibadah kepada Allah tanpa ibadah pada manusia. Benar. Termasuk juga kenapa Isa dikaitkan dengan salib. Karena satu vertikal, satu horizontal. Quran pun begitu. Makanya dalam perintah sholat itu dengan tidak ada kata Nabi la sholata liman la zakatalah. Tidak ada sholatmu tanpa kamu berbuat sosial. Sebenarnya. Jadi apa sholatmu itu? Mantap. Apa puasamu itu? Apa hajimu itu? Maka kata Abah, kalau seandainya saya minta sekarang Pak Nazarudin 70 triliun. Jangan dikasih tadi buat modalin sih. Sana yang surplus terus. Nah, itu. Iya. Yang dikasih nanti ke Sitram untuk nyerang kita balik. Tadi semua. Mending kita bagi-bagikan kanan kiri menyelesaikan problematika kehidupan bangsa ya Pak ya. Itu. Enggak perlu MBG ya. Anggaran pendidikan diambil segitu banyak. Ini malah pendidikan 40%, kesehatan 20%. Padahal indeks pembangunan manusia itu adalah pendidikan dan
Bahkan duit katanya buat zakat ini sekarang buat MBG lagi. Bahkan rencana ini juga termasuk sekarang dam tadi. Jangan-jangan kata saya nih buat MBG lagi. Iya, katanya nenek-nenek mau kasih MBG juga. Nah, iya. Tapi yang harus kita pahami adalah karena ada target pengurangan manusia. Hati-hati satu saat cara membunuh paling mudah. Dengan makanan. Ya. Makanan. Coba. Kita nyumbang 17 triliun ke Trump, BPJS dicabut. Kasihan nenek-nenek mau ke rumah sakit nggak bisa tadi. Beritanya seperti itu. Pak. Ini kan sedih saya. Sedih dengan ini. Maka marilah saya. Makanya kata Abah juga udahlah. Kata Abah yang terakhir ini semua. Kalau kalian misalnya takut masalah urusan siksa kubur, neraka, apa haji, ngaku sana haji. Semuanya dosa kalian Abah tanggung. Asal uang untuk itu, ayolah saling menyayangi. Masya Allah, luar biasa. Mantap. Saya jamin. Karena saya yakin dengan Tuhan saya tentang kasih sayang, cinta, berbagi. Jangan pandang agama apapun, suku apapun. Pandanglah. Kalau kayu sudah jadi meja, jadi kursi, pandanglah hanya kayu. Tak usah lagi kau melihat, oh itu Jepara, oh ini kayu bakar. Kayu. Oke, Bah, sebagai closing, Bah. Ya. Andai kata semua orang di kampung-kampung, meskipun nggak berangkat haji ke Mekah, tapi dia sibuk bergelayut dalam pikirannya tetanggaku yang mana ya yang besok kesulitan makan ya, maka dia sudah haji tanpa berhaji. Betul. Bahkan 7 kisah haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sana, Mas Hendra. Termasuk yang paling masyhur adalah Abdullah bin Abdul Mubarak tuh. Waktu Nabi haji wada. Nabi, hei sahabatku, saudaraku, hari ini tidak ada dari haji kita menjadi haji mabrur kecuali seseorang yang bernama Abdullah bin Abdul Mubarak yang dia justru tidak tawaf bersama kita, tidak sa'i bersama kita, tapi dia betul-betul melaksanakan haji. Menyayangi tetangganya yang sakit, membantu tetangganya yang sakit. Kurang apa sebetulnya? Karena memang dari awal pun haji ini bisnis, Mas Hendra. Dan Nabi sudah mengatakan haji ini arihlah jalan-jalan. Kata saya kalau mau jalan-jalan ke Hawaii aja sekalian ke Malang. Daripada ke Mekah ke sana itu hanya sebatas ngayakan Salman saja untuk kirimin ke Amerika tadi semua. Ya. Kenapa nggak ke Bali aja tadi semua? Kalau arihlah litijaroh. Kan Nabi sudah berkata, itu hadis Mas Hendra. Nanti haji dan umroh itu hanya arihlah, jalan-jalan, litijaroh, dagang. Sekarang dagang. Benar. Dagang. Bahkan maaf nih, sekarang ini saya udah membaca. Ternyata dengan haji Puroda itu sedang direncanakan. Dibatasi haji ini karena nafsu manusia tadi ingin jalan-jalan. Sebenarnya bukan hajian. Ingin dipanggil waji. Tadi semua. Kalau enggak kita bikin aja organisasi, kita menjual gelar haji itu sama seperti orang jual gelar Habib. Kalau benar-benar yang diinginkan adalah gelar haji kan gitu tadi semua. Ini Habib, tapi bukan Mbak Alawi.